Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi. Pada pertemuan ini, satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil di mana saja berada, saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru yang dimuat oleh beberapa media nasional dengan topik kabar gembira bagi pensiunan, 4 poin penting peningkatan kesejahteraan dari usulan gaji 200% hingga skema pensiun 1 miliar. Nah, Bapak Ibu terkait dengan informasi ini adalah satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama, apakah ini memang nantinya menjadi suatu realita kesejahteraan atau hanya sekedar wacana. Untuk memastikan hal tersebut Bapak Ibu, silakan ikuti informasi yang sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai informasi mengenai peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI dan Polri, serta para pensiunan ramai diperbincangkan. Itu suatu hal yang wajar Bapak Ibu karena berbagai media juga membuat informasi terkait dengan kenaikan gaji yang telah disampaikan bahwa kenaikan gaji para hakim sebesar 280%. Kemudian Bapak Ibu, isu-isu ini mencakup usulan kenaikan gaji fantastis, perubahan total skema pensiun, hingga penyesuaian iuran jaminan sosial. Meskipun membawa harapan, penting bagi publik untuk memahami status dari setiap informasi tersebut, mana yang masih sebatas wacana, mana yang merupakan kebijakan dalam proses, dan mana yang sudah menjadi peraturan resmi. Jadi 3 poin penting Bapak Ibu ini perlu kita ketahui, yaitu wacana, kemudian proses, dan peraturan resmi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu usulan kenaikan gaji 200%. Usulan pribadi jelas bukan kebijakan resmi. Wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil, TNI dan Polri sebesar 200% merupakan sebuah gagasan yang sering dilontarkan oleh Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Itu poin pertamanya Bapak Ibu. Beliau kerap menyuarakan usulan ini melalui akun media sosial pribadinya dengan argumentasi bahwa peningkatan gaji yang signifikan dapat mendorong kinerja dan memberantas korupsi. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan satu informasi yang sumbernya merupakan usulan ini berasal dari opini dan pernyataan publik Susi Pujianti, bukan dari rilis resmi pemerintah atau lembaga negara. Karena suatu hal yang wajar kalau hal ini menjadi satu wacana dan wacana tersebut telah disampaikan bahwa Perpres mengenai wacana kenaikan gaji PNS TNI dan Polri itu sudah tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2025. Jadi sebuah program yang telah dipikirkan dan disampaikan oleh Presiden Prabowo, kita doakan kiranya menjadi satu realita nantinya. Jadi saat ini usulan tersebut masih berstatus wacana atau proposal pribadi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah secara resmi menaikkan gaji ASN, TNI, dan Polri sebesar 8% dan pensiunan sebesar 12% yang berlaku sejak Januari 2024. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang APBN 2024 dan telah direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 untuk Bapak Ibu pensiunan, dan Perpres Nomor 11 untuk P3K. Demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 untuk TNI dan Polri. Poin kedua Bapak Ibu yaitu skema pensiun fully funded dan potensi dana sebesar 1 miliar rupiah amanat undang-undang dalam tahap kajian. Perubahan skema pensiun dari sistem saat ini, Pay as you go, menjadi sistem fully funded adalah sebuah rencana reformasi yang serius dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Potensi dana pensiun yang bisa mencapai 1 miliar sering disebut sebagai hasil dari skema baru ini. Nah, Bapak Ibu, sumbernya itu berasal dari amanat untuk transformasi sistem pensiun ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mendorong adanya sistem jaminan sosial yang lebih berkelanjutan. Maka suatu hal yang wajar kalau diyakini oleh seluruh PNS dan pensiunan PNS mengenai skema pensiun nantinya yang akan dirapkar dari PSUGO menjadi fully funded ketika pensiun akan mendapatkan sebesar 1 miliar rupiah. Sebagaimana telah disampaikan bahwa sumbernya itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pan-RB dan lembaga terkait sedang merumuskan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 23. Proses ini mencakup simulasi dan perhitungan aktuaria yang kompleks. Jadi konteks aktual, angka 1 miliar rupiah adalah potensi atau hasil simulasi untuk PNS dengan jenjang jabatan tinggi, misalnya jabatan pimpinan tinggi dan masa kerja yang sangat panjang. Yang jelas di sini disampaikan, ini bukanlah angka flat yang akan diterima oleh semua pensiunan. Besaran yang akan diterima nantinya akan sangat bergantung pada akumulasi iuran antara pegawai dan pemerintah serta hasil investasinya yang dipengaruhi oleh jabatan, golongan, dan masa kerja. Informasi mengenai kenaikan iuran menjadi 10% perlu diluruskan. Kebijakan yang baru-baru ini diresmikan bukanlah kenaikan iuran jaminan hari tua yang dipotong dari gaji pegawai, melainkan penyesuaian iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja. Jadi Bapak Ibu, ini juga bersumber dari kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang rincian dan tata cara pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara. Kemudian Bapak Ibu, status sudah resmi dan berlaku. Jadi suatu hal yang wajar kalau banyak diperbincangkan apakah itu dalam bentuk potongan atau iuran atau yang didapatkan nantinya naik 10%. Jadi itu satu hal yang perlu kita pahami bersama. Konteks aktual. Melalui peraturan pemerintah ini, pemerintah menaikkan besaran iuran JKK dan JKM yang dibayarkan ke PT Taspen Persero. Tujuannya adalah untuk meningkatkan manfaat dan perlindungan bagi aparatur sipil negara jika mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Jadi ini adalah peningkatan perlindungan, bukan pemotongan gaji tambahan atau kenaikan iuran JAT menjadi 10%. Kemudian, penyaluran gaji pensiun via kantor pos, kebijakan operasional PT Taspen. Pengalihan atau penambahan opsi penyaluran gaji pensiun melalui kantor pos adalah sebuah kebijakan operasional yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan. Informasi tersebut Bapak Ibu bersumber atau berasal dari pengumuman resmi PT Taspen sebagai BUMN yang mengelola dana pensiun aparatur sipil negara. Kebijakan ini merupakan hasil kerjasama antara PT Taspen dengan PT Pos Indonesia Persero. Dalam hal status, merupakan kebijakan operasional yang sudah berjalan. Jadi, PT Taspen secara rutin menggunakan jasa PT Pos Indonesia sebagai salah satu mitra bayar di samping perbankan. Konteks aktual, tujuannya adalah untuk memperluas titik layanan dan memudahkan para pensiunan, terutama yang berdomisili di daerah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan secara optimal. PT Taspen dan PT Pos Indonesia menjamin bahwa proses ini tidak akan membebankan potongan biaya tambahan kepada para pensiunan. Gaji yang diterima akan tetap utuh. Nah, apa kira-kira kesimpulan dari informasi Bapak Ibu? Ikuti sampai selesai.
Penting untuk memilah setiap informasi dengan cermat. Usulan kenaikan gaji 200% masih sebatas gagasan. Sementara reformasi skema pensiun fully funded adalah amanat undang-undang yang sedang dalam proses perumusan. Di sisi lain, penyesuaian iuran, JKK atau JKM, dan penyaluran gaji via kantor pos adalah kebijakan yang telah resmi dan berjalan. Untuk informasi paling akurat, masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti situs web Kemenpan RB, Kemenkeu, BKN, dan PT Taspen. Jadi jelas semain Bapak Ibu bahwa tidak perlu diragukan oleh karena sebagaimana tadi disampaikan pada poin terakhir, yaitu untuk informasi paling akurat, masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti situs web Kemenpan RB, Kemenkeu, BKN, dan PT Taspen. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.